Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Agus Putra dengan NIM 19087757. Di sini saya akan menjawab TS aplikasi Imunisasi saya. Soal yang pertama yaitu jelaskan komponen-komponen prestasi olahraga. Yang pertama dari komponen prestasi olahraga yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap atlet untuk meraih suatu prestasi olahraganya. Kondisi fisik ini menggambarkan kemampuan fungsi tubuh seseorang atlet. Maka dari itu, kondisi fisik sangat menentukan seorang atlet untuk berprestasi olahraga. Contohnya saja, yang pertama itu seorang atlet yang mengambil cabang olahraga bola voli, tapi dia memiliki tinggi 165 cm atau uh, lebih dari atau kurang dari itu. Tentu kondisi fisiknya ini uh, tidak mendukung untuk mencapai prestasi yang tinggi. Yang kedua, teknik. Teknik ini harus dimiliki atau dikuasai dari cabang olahraga tersebut dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk mendapatkan menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang agar kita dapat mencapai prestasi yang diinginkan. Contohnya seorang pemain sepak bola harus harus menguasai itunya teknik untuk akurasi tembakan yang baik dan bagus dan melakukan latihan yang berulang-ulang. Yang ketiga yaitu taktik. Taktik kondisi fisik dan teknik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk menerapkan dan realisasikan taktik atau strategi pada saat pelaksanaan taktik atau strategi. Taktik ini bisa dikatakan itu taktik individu, taktik kelompok, atau taktik tim. Contohnya dalam dalam cabur sepak bola, pada pemain sepak bola harus mempunyai kondisi fisik yang prima, mempunyai taktik yang bertahan yang bagus, seperti jebakan offset atau mengadakan gangguan di daerah lawan. Taktik secara keseluruhan main dengan posisi yang telah ditentukan seorang pelatih. Yang keempat yaitu mental. Bagi seorang pelatih dan atlet harus mempunyai mental yang kuat, di mana mental ini eh, apalagi dia penembak dalam sepak bola contohnya, karena dia harus memiliki mental yang kuat, seorang bisa mengambil keputusan dan tidak terburu-buru. Karena contohnya bagi seorang atlet sepak bola, yaitu dalam melaksanakan tendangan penalti, dia harus memiliki mental yang kuat, apalagi dia adalah penembak yang paling penentu dalam saat mengadu penalti tersebut. Dan bagi seorang pelatih sepak bola harus mempunyai mental mental pada saat akan mengambil keputusan dengan baik. Hubungan komponen kondisi fisik, teknik dan taktik ini dan mental. Adanya kondisi fisik, maka komponen-komponen yang lain akan terrealisasi dengan baik. Maka kondisi fisik adalah faktor pertama penentu prestasi dengan adanya kondisi fisik yang bagus. Soal kedua yaitu pastikan dan prestasi puncak itu dengan prestasi olahraga. Prestasi puncak yaitu hasil terbaik yang dicapai seseorang atau sekelompok orang setelah berlatih secara beberapa arah. Faktor yang prestasi puncak yaitu yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini
terdiri dari dalam diri atlet seseorang dengan segala potensi yang dimilikinya. Prestasi yang dapat diraih tergantung bagaimana kondisi fisik, teknik, dan mental atlet tersebut. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi atlet yang berasal dari luar diri atlet, atau yang berasal dari dua potensi yang dimiliki atlet. Faktor-faktornya itu yang mempengaruhi prestasi atlet tersebut itu yang pertama pelatih, alam, sarana dan prasarana, wasit, penonton, organisasi, dan keluarga. Prestasi seorang atlet ini lebih dominan mempengaruhi yaitu faktor internalnya karena berasal dari dalam diri atlet tersebut. Seperti kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Jika faktor internal sudah memadai, faktor eksternal juga berperan sebagai penunjang agar tercapainya internal tersebut. Jadi, faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai prestasi puncak tersebut. Setiap soal yang ketiga jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan daya tahan, dan metode latihan daya tahan. Yang dimaksud dengan daya tahan, kemampuan ketahanan terhadap kelelahan dan cepat pulih kembali dari kelelahan. Adapun dengan bentuk latihan daya tahan, latihan daya tahan dasar atau aerobic condition. Untuk latihannya dilakukan adalah slow continue run. Yang kedua, latihan pengembangan daya tahan aerobik atau aerobic development. Durasinya latihannya 12 sampai 30 menit. Bentuk latihannya tingkat ini adalah speed play. Yang ketiga, latihan peningkatan ambang rangsang dan anaerobik. Durasi latihannya 2 sampai 12 menit. Bentuk latihannya yaitu dilakukan adalah interval training. Yang keempat, latihan daya tahan dengan toleransi terhadap laktat atau lactic tolerance. Bentuk latihan yang biasa dilakukan bergerak cepat dengan gerakan yang sama dan latihan speed, agility, and fitness. Yang kelima, latihan daya tahan aerobik maksimal atau maksimum aerobik. Durasi latihannya yaitu dengan 5 menit dan bentuk-bentuk latihannya tingkatan adalah gerakan skill atau gerakan yang sama dengan jarak mencapai 1.600 meter. Metode latihan daya tahan dibagi menjadi 4 poin. Pertama adalah metode durasi. Metode durasi ini di mana bentuk latihannya berdurasi antara 30 sampai 3 jam dilakukan secara terus-menerus tanpa henti. Dan metode yang kedua itu metode interval. Melakukan metode ini tentu saja kita tahu waktu maksimal kita akan jarak. Contohnya seseorang pelari memiliki waktu maksimal lari 400 meter, waktunya 60 detik. Dengan mengetahui hasil maksimal seseorang pelari tersebut, kita dapat menentukan intensitas atau tingkat kesulitan atau waktu yang akan dijalankan ketika latihan. Yang ketiga itu metode repetisi. Metode ini bisa dilakukan adalah pengembangan dari metode interval training, di mana latihan dilakukan berdasarkan pengulangan dari jeda waktu istirahat yang ditentukan sejak awal sesuai dengan latihan yang akan dijalankan dan direncanakan. Yang keempat yaitu metode kompetisi dan kontrol. Pada dasarnya, kompetisi dan kontrol digunakan untuk mencapai parameter daya tahan yang dibutuhkan dalam setiap mengikuti kompetisi. Secara normal, metode kompetisi ini dan kontrol hanya diaplikasikan pada cabang olahraga skill,
Contohnya maraton, speed, dan dayung. Soal nomor 4, pengertian kekuatan jenis kekuatan dan definisi kekuatan pun untuk membangkitkan tegangan terhadap tekanan. Artinya bahwa untuk berlatih dan dengan latihan resisten, extrinsic stress, atau dengan latihan beban eksternal. Jenis-jenis kekuatan yaitu kekuatan umum yang pertama yaitu mengacu pada kekuatan seluruh sistem otot. Yang kedua kekuatan spesifik dan pada otot, pada kekuatan otot yang khususnya diperlukan oleh cabur. Yang ketiga kekuatan maksimal yaitu kemampuan mengangkat suatu beban yang hanya mampu diangkat oleh satu kali angkatan. Kekuatan relatif ialah rasio antara kekuatan absolut dengan berat badan. Bentuk-bentuk latihan kekuatan yaitu bisa dengan yang pertama yaitu dengan push up. Yang pertama yaitu dengan push up, plank, dan sit up. Dan metode latihan kekuatan ada beberapa dan pertama pilih jenis latihan sesuai. Kedua, frekuensi latihan. Yang ketiga, banyaknya set dalam suatu latihan. Yang keempat, banyaknya repetisi dalam suatu set. Soal nomor 5 yaitu jelaskan pengertian kecepatan dan jenis-jenis kecepatan dan metode latihan kecepatan. Yang dimaksud dengan kecepatan, kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam satu selang waktu pada jarak tempuh yang sama. Semakin singkat waktu yang ditempuh, kecepatan yang dihasilkan akan semakin baik. Dalam melatih kecepatan disertai dengan latihan yang kelenturan, kekuatan, dan daya tahan. Jenis-jenis kecepatan dan metode latihan kecepatannya yaitu lari sprint berulang. Lari sprint berulang merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan olahraga lari dengan kecepatan tinggi pada saat jarak dekat. Tapi kecepatan pada sprint itu perlu Anda ingat, kecepatan lari sprint lebih tinggi dari latihan biasanya dan lebih rendah dari kemampuan lari maksimal. Jadi untuk melakukan lari sprint atau harus mengetahui bagaimana kondisi fisik dan kemampuan Anda, sebaiknya untuk mencatat rekor waktu ketika Anda melakukan latihan kecepatan dengan menggunakan lari sprint. Dengan menentukan waktu yang kita catat tersebut dapat menjadi perbandingan sebagai acuan untuk meningkatkan kecepatan. Nah, lakukan latihan ini maksimal 2 kali seminggu dan lihat bagaimana perubahan rekor dari sprint. Yang kedua, latihan pliometrik. Jenis latihan ini sebenarnya sudah banyak dilakukan bagi yang mengetahui, namun namanya masih kurang dikenal di telinga masyarakat. Pliometrik sebenarnya adalah latihan sederhana, adalah latihan gerak yang dilakukan seseorang dengan lompatan dari titik dari berdiri ke titik lain yang lebih tinggi. Gerakan pliometri ini sangat baik untuk membuat otot kaki Anda lebih kuat dan lebih cepat dalam memberikan efek kontraksi otot. Sehingga jika dilakukan dengan rutin dari waktu ke waktu, maka Anda semakin hari semakin memiliki kemampuan kecepatan yang lebih baik. Selain kecepatan, Anda juga akan mendapatkan kekuatan pada kaki Anda.
Yang ketiga yaitu latihan split squat jump. Jadi, jadikan pada pilihan latihan kecepatan latihan split squat jump. Jenis latihan ini dapat Anda lakukan dengan posisi awal seperti melakukan squat jam kaki dibuka lebih lebar. Kemudian lakukan squat dengan sambil melakukan lompat. Artinya melakukan squat sambil berpindah tempat dari satu titik ke lainnya. Ulangi latihan ini sebanyak 3 set dalam satu kali latihan. Untuk masing-masing kaki sebanyak 10 kali dalam satu set. Jika Anda melakukan ini secara rutin, maka kecepatan Anda juga akan bertambah